Kabupaten Kebumen mempunyai jumlah penduduk sekitar 1.198 juta. Luas wilayah Kabupaten Kebumen yaitu 128.115,50 hektar dengan 26 kecamatan dan 449 desa. Saat ini, rata-rata desa di Kebumen mengelola anggaran sekitar 800 juta rupiah. Agar anggaran tersebut tepat sasaran, maka perlu dikelola secara transparan dan akuntabel. Upaya untuk itu salah satunya dengan peningkatan keterbukaan informasi publik di desa. Maka dipilih Getok Tular Desa atau Gerakan Keterbukaan Informasi Publik di Desa sebagai strategi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di desa. Proyek perubahan yang diinisiasi oleh Amin Rahmanur Rasyid SHMH, staf ahli Bupati Kebumen, bidang pemerintahan, hukum, dan politik ini dilaksanakan dalam 8 tahapan atau milestone. Milestone 1. Pembentukan tim efektif. Untuk memberikan gambaran dan penjelasan proyek perubahan yang akan dilaksanakan, maka dilaksanakan rapat pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 dengan mengundang Sekda, asisten, staf ahli Bupati, dan OPD terkait, dan perlunya pembentukan tim untuk melaksanakan proyek perubahan. Peserta rapat memberikan masukan keanggotaan dan susunan tim. Setelah menerima surat usulan dari OPD tentang keanggotaan tim, maka disusunlah draft keputusan Bupati tentang tim kerja yang kemudian disahkan dengan Keputusan Bupati Kebumen nomor 130/312 tahun 2020 tentang pembentukan tim penyusun peraturan Bupati tentang keterbukaan informasi publik di desa. Tim yang beranggotakan asisten, staf ahli Bupati, dan OPD terkait ini, selain bertugas menyusun rancangan perbub, tim juga bertugas menyelesaikan tahapan proyek perubahan. Milestone 2. Koordinasi dengan stakeholder. Agar proyek perubahan dengan judul Strategi Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik di Desa melalui Getok Tular Desa atau Gerakan Keterbukaan Informasi Publik di Desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka diperlukan adanya dukungan dan peran para stakeholder. Untuk itu diperlukan teknik yang tepat untuk bisa mempengaruhi stakeholder agar dapat memberikan dukungan terhadap proyek perubahan ini. Dalam tahapan ini, dilakukan komunikasi dengan berbagai stakeholder, baik eksternal maupun internal, yang kemudian mereka dapat memberikan dukungan proper ini. Milestone 3. Rapat tim kerja. Setelah terbitnya keputusan Bupati, maka dilaksanakan rapat membahas tata kerja tim dan menjelaskan tahapan masing-masing kegiatan. Dalam rapat hari Senin tanggal 6 Juli 2020 tersebut, sekaligus dibahas penyusunan peraturan Bupati Kebumen tentang keterbukaan informasi publik di desa. Output kegiatan ini adalah tersusunnya draft awal peraturan Bupati tentang keterbukaan informasi publik di desa dan rancangan kerja tim. Milestone 4. Public hearing. Untuk mendapatkan masukan dari stakeholder terkait, maka dilaksanakan public hearing. Kegiatan ini diawali dengan rapat tim membahas persiapan public hearing pada hari Rabu 15 Juli 2020. Public hearing dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020. Dibuka oleh Sekretaris Daerah dengan narasumber staf ahli Bupati bidang pemerintahan, hukum, dan politik, dan dari Komisi Informasi Provinsi, Bapak Handoko Agung Saputro.
Milestone 5, pengesahan Perbup. Sebagai tindak lanjut public hearing, maka dilaksanakan rapat untuk memperbaiki draft Perbup sesuai masukan dalam public hearing serta perbaikan legal drafting. Selanjutnya, Bupati mengesahkan peraturan tentang keterbukaan informasi publik di desa pada tanggal 7 Agustus 2020 dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang keterbukaan informasi publik di desa. Milestone 6, sosialisasi program. Agar program Getok Tular Desa dapat diketahui secara luas ke masyarakat, maka dilaksanakan sosialisasi program tersebut yang dilaksanakan dengan 1. Talk show di Rati TV pada tanggal 8 Agustus 2020. 2. Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020. Kegiatan sosialisasi program Getok Tular Desa saya nyatakan dibuka. Dengan peserta OPD terkait, kepala desa dan camat secara virtual di instansinya. 3. Penayangan iklan layanan masyarakat di Rati TV dan Radio In FM Kebumen. 4. Penyebarluasan leaflet dan surat edaran. Milestone 7, penyiapan desa pilot project atau launching. Agar program Getok Tular bisa cepat terlaksana di desa, maka secara khusus ada pendampingan terhadap program tersebut pada 4 desa terpilih untuk dijadikan desa percontohan, yaitu 1. Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso, 2. Desa Seboro Kecamatan Sadang, 3. Desa Seling Kecamatan Karangsambung, dan 4. Desa Logede Kecamatan Pejagoan. Tim melakukan pendampingan untuk menyiapkan kelengkapan agar desa layak dijadikan sebagai desa percontohan. Pada tanggal 21 Agustus 2020, bertepatan dengan momen Hari Jadi Kabupaten Kebumen, maka dilaunchinglah program Getok Tular Desa oleh Bupati. Pelaksanaan launching dihadiri oleh Wakil Bupati, Ketua DPRD, Muspida, Sekretaris Daerah, Pimpinan OPD, Camat, dan 4 Kepala Desa terpilih. Milestone 8, monitoring dan evaluasi. Rapat monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020. Dari hasil evaluasi dapat diketahui bahwa tujuan jangka pendek proyek perubahan ini dapat terlaksana tepat waktu dengan disahkannya Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2020 tentang keterbukaan informasi publik di desa dan dilaunchingnya program Getok Tular Desa dan adanya 4 desa sebagai pilot project. Adapun tujuan jangka menengah akan dilaksanakan bulan September sampai dengan Desember 2020. Sedangkan tujuan jangka panjang pada tahun 2021. Berbicara tentang getok tular secara bahasa memiliki pengertian memberikan informasi dari mulut ke mulut. Kemudian secara tradisional komunikasi ini biasanya terjadi pada saat orang-orang tertarik terhadap suatu topik yang akan menjadi pembicaraan.
karena biasanya orang-orang akan lebih percaya mendapatkan informasi atau mendapatkan berita atau mendapatkan pesan dari orang yang lebih dikenalnya atau orang yang lebih dihormati atau disayanginya. Nah, proyek perubahan getok tular ini merupakan perwujudan dari penguatan sistem informasi yang ada di desa itu sendiri. Getok tular di desa. Nah, kegiatan itu saya kira kegiatan yang sangat luar biasa bagi desa. Dengan tujuan adalah pemerintah desa itu ke depan bisa mengoptimalkan, bisa mengefektifkan pelaksanaan pembangunan di desa. Jadi pemerintah desa itu harus menyusun namanya sistem informasi di desa dan mengelola informasi yang ada, kemudian informasi itu bisa disampaikan kepada masyarakat desa. Saat ini kondisi masyarakat ini berbeda dengan kondisi masyarakat pada 3 sampai tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat sangat ingin mengetahui informasi apa saja yang ada di desa. Ini tentu harus kita sikapi secara bersama-sama bahwa keterbukaan informasi bagi kita semua adalah suatu keharusan, suatu kewajiban bagi kita semua sebagai abdi negara. Apresiasi ya kepada pemerintah daerah Kabupaten Kebumen yang sudah melaksanakan acara Waktu Kiri ini, karena memang diperlukan buat memperkuat keterbukaan informasi di pemerintah desa. Karena kan sudah ada Perki 1 tahun 2018 tentang standar layanan. Nah, dengan Pergub ini mudah-mudahan memperkuat lagi praktek keterbukaan informasi di desa. Ini sangat penting karena memang akan menjadi momentum bagi desa-desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, mudah-mudahan dengan adanya Pergub ini tata kelola pemerintahan desa ke depan akan semakin baik. Dengan kegiatan getok tular desa ini sekali lagi akan meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam kepedulian pembangunan yang ada di desa. Kominfo berkait dengan rencana pengembangan infrastruktur TIK yang sampai ke desa maupun pengembangan desa online. Website ini menjadi tulang punggung atau sesuatu kegiatan yang pokok, karena nanti pengembangan kegiatan-kegiatan selanjutnya melalui PPID termasuk di dalamnya adalah melalui website desa. Keterbukaan informasi publik di desa itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ini karena masyarakat juga sebenarnya membutuhkan informasi yang sangat bermanfaat dari pemerintah desa. Dan kami dari pemerintah Desa Lugede juga sedikit-sedikit sudah memulai untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat secara umum. Melalui media sosial menyampaikan informasi tentang perencanaan ataupun APBDes ataupun APBDes perubahan, tentang informasi-informasi yang sifatnya edaran, peraturan daerah langsung melalui media sosial, dan juga media-media pertemuan-pertemuan di lingkungan Desa Lugede, RT RW, dan juga menggunakan flyer-flyer menggunakan media WhatsApp, Twitter, Facebook, dan Instagram. Ini sangat membantu sekali dan mendukung program keterbukaan, baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban kegiatan yang ada di desa. Dalam rangka keterbukaan informasi publik, kami selaku pemerintahan Desa Seboro telah melaksanakan berbagai kegiatan, termasuk kegiatan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, yaitu salah satunya dengan memberikan informasi kepada masyarakat seluruh Desa Seboro, baik melalui media sosial, melalui website Desa Seboro, dan melalui pertemuan-pertemuan. Kita juga menginformasikan melalui banner-banner yang kita pasang di seluruh wilayah kadus atau wilayah kadusan yang ada di Desa Seboro.